Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Daripada kita bengong-bengong, gua nungguin bola, gue pikir rekaman lebih boleh nih malam-malam gitu ya, biar cepet temen semua, biar cepet langsung nonton konten gua. Nah, ini dia nih buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah selalu nantikan konten dari gua. Tetapi ini khusus buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel gua. Gua mau ngasih tau beberapa rules di sini. Yang pertama, teman-teman, di konten gue ini ada data-data inti tentang prediksi pertandingan. Jadi nggak usah nyari ke yang lain, di sini aja. Tapi tolong jangan di skip, biar kita satu frekuensi, dapat feeling. Oke, ya. Yang kedua, tolong langsung aktifkan notifikasi loncengnya, biar langsung gerak cepat kalau ada konten gue yang terbaru nggak ketinggalan tuh. Yang ketiga, prediksi gue ini berdasarkan feeling, tetapi dari data yang udah gue rekap. Jadi teman-teman bisa berbeda feeling sama gue. Yang keempat, tolong cek video short gue atau IG gue, barangkali di situ ada updatean feeling cepat gue dan lainnya. Yang kelima, tolong kasih respon gitu ya, energi tambahan buat gue dalam bentuk like, komen, atau share video. Bahkan kalau bisa ngasih saweran, luar biasa, itu merupakan energi tambahan buat gue. Nah, yang keenam, link saweran dan info lainnya bisa cek deskripsi. Nah, itu iklan dari gue ya, biar teman-teman semua bisa langsung tune in gitu. Channel gue nih apa sih, barangkali yang belum tahu, yang udah hafal mungkin bisa langsung tune in sama gue. Oke, langsung aja sekarang kita akan bahas pertandingan antara Jepang melawan Kroasia ya. Teman-teman, Jepang sama Kroasia ini waktu babak penyisian di luar dugaan ya teman-teman semua. Itu mereka mampu melewati hadangan-hadangan tim-tim besar. Kayak misalkan Jepang di grup E, dia mampu lolos dari hadangan Spanyol dan Jerman ya. Dia mampu menjadi juara grup. Bayangkan, juara grup E, grup neraka katanya gitu ya. Dan juga Kroasia, dia mampu lolos dari hadangan Belgia. Nah, itu dia tuh. Jadi ini beberapa tim yang memang di luar dugaan, mungkin ya, di luar dugaan banyak orang bisa lolos gitu ya. Nah, maka dari itu guys, ini pertandingan seru. So, ini dia nih teman-teman, kita langsung lihat 5 pertandingan sebelumnya antara Jepang dan Kroasia ya. Teman-teman bisa lihat di daftarnya ini. Nah, Jepang ini menang 2 kali ya. 2 kali ini tapi lawan Jerman dan lawan Spanyol. Wow. So, dari data-data itu, rekam jejak 5 pertandingan terakhir mereka, gue bikin tabel-tabel angka yang gue prediksi nih, yang gue rekap sendiri guys. Ini dia nih. Di sini baru kita santai. Jadi mohon maaf kalau misalkan di awal-awal gue ngomong cepat supaya menghemat waktu. Tapi di sini kita harus santai guys. Untuk membaca tabel tuh kita harus tenang. Ya, biar satu frekuensi. Ini dia tabel pertamanya ya. Tabel pertamanya guys. Gue minum kopi dulu. Teman-teman juga silakan kalau misalkan mau santai sambil ngopi ya. Ini yang kita amati bareng-bareng supaya teman-teman bisa langsung dapat feelingnya. Dari jejak pertandingan mereka itu unggul dari Kroasia kalau menang ya. Jadi Kroasia 5 pertandingan terakhir itu belum pernah kalah. Nah, seri 2 kali, menang 3 kali. Tetapi dari Jepang dia seimbang, artinya menang 2 kali, seri sekali, berarti kalahnya 2 kali ya. Tetapi di sini menangnya itu lawan Jepang dan juga Jepang melawan Spanyol dan juga Jerman. Nah, tetapi di unsur ball position ya, di unsur ball position Kroasia unggul ya. Tetapi Jepang itu di bawah 40%. Jadi agak sedikit, sekitar 15%-an. Ya, dari ngegolinnya juga sebenarnya Jepang irit, 5 berbanding 4, antara 5 ngegolin dan 4 kebobolan. Dari sisi Kroasia ngegolin 8, kebobolan 2. Jadi kalau dari lihat tabel ini pun sebenarnya ini akan condong ke Kroasia, tetapi tolong ya dilihat, diamatin. Menangnya Jepang 2 kali itu lawan tim besar, Spanyol dan Jerman ya. Walaupun dia itu artinya ball position rendah 39,4, tetapi jangan dianggap remeh dulu dari tabel ini guys, karena disinilah faktor yang bisa kita sebut unsur X, unsur hokinya Jepang ya. Dia mampu merubah keadaan di luar prediksi orang-orang. Jadi jangan dulu langsung wah ini Kroasia. Ntar kita lihat dulu tabel keduanya, faktor apa yang menyebabkan mereka itu hoki. Nah, lihat di sini ada sedikit kita bisa membaca di gol. Jepang ngegulin 5 ya. Terus Kroasia ngegulin 8. Ini mereka terjadinya itu dibanyakan memang di babak kedua ya. Jepang babak keduanya ada lonjakan 4 gol,
Kroasia juga ada lonjakan sedikit. Jadi perubahannya tuh dua tim ini di babak kedua. Memang di babak kedua Jepang itu luar biasa gitu ya daya tempurnya. Kita lihat lagi di unsur shot on goal. Di shot on goal ini memang banyakan mengancam itu dari Kroasia, tetapi shot off goalnya Jepang juga banyak. Artinya mereka ini sebenarnya seimbang ya dari segi shot on goal dan shot off goal. Artinya perbandingan hampir sama sebenarnya. Nah, di block shotnya nih Jepang lebih besar ya daripada Kroasia. Jepang ini sebenarnya mengancam, cuman dia sebenarnya sedikit lebih kurang beruntung ya. Tetapi ini bukan dikatakan tim sial, karena tim sial itu kalau kata gua yang block shotnya hampir 5 bahkan 5 ke atas. Tetapi ini kalau gue bilang ini Jepang pun artinya di sini banyak ancaman juga guys gitu ya. Sedikit lebih kurang beruntung dari sisi ini. Kita lihat tabel kedua ya, memang artinya kecenderungan itu banyak ke Kroasia, tetapi tolong nih perubahan Jepang di babak kedua, dia lebih banyak peningkatan golnya daripada babak pertamanya mereka. Jadi mereka bisa aja waspada di babak kedua nih guys. Oke guys, unsur lainnya kita lihat nih di tabel ketiga. Nah, tabel ketiganya secara free kick dan corner kick ini mereka hanya tipis-tipis lah ya. Masih unggul masih unggul Kroasia di free kick, tetapi di goalkeeper save ya, di goalkeeper save ini Jepang lebih unggul 3,4 berbanding 2,4. Artinya kiper Jepang ini bisa menjadi palang pintu terakhir yang akan merubah keadaan guys. Walaupun banyak ancaman, mereka tetap bisa mengandalkan dari sisi pertahanan, bahkan palang pintu terakhirnya adalah kipernya ini guys. Secara total pace juga mereka jomplang. Dangerous attack juga sebenarnya Jepang nggak terlalu berbahaya. Kroasia juga standar ya, 40-an tuh standar ya, nggak terlalu istimewa kalau menurut gua. Tetapi Jepang juga ini tidak terlalu berbahaya dari segi serangan. Nah, 1, 2, 3 kalau teman-teman tadi lihat gitu ya, sebenarnya nggak begitu istimewa kalau kata gua ya. Jadi di rekam jejak pertandingan terakhir Kroasia pun sebenarnya kalau dikatakan, kalau kata gue juga beruntung. Ini dua tim ini sebenarnya sama beruntung bisa lolos sebenarnya ya. Nah, ini waspada nih dengan daya juang Jepang kemarin. Waktu lawan Spanyol bisa kelihatan, waktu lawan Jerman kelihatan. Sampai peluit itu belum habis, itu mereka akan terus berusaha memanfaatkan peluang sekecil apapun. Lihat, tim-tim Asia nih kalau kata gue lagi banyak kejutan ya, terutama Jepang dan Korea ya. Nah, di sini Jepangnya nih, Jepang di tabel 1, 2, 3 udah nggak bisa dikatakan tim lemah juga guys ya. Jadi kita langsung lihat ya teman-teman, di sini mereka sebenarnya udah pernah ketemu, tetapi rekam datanya kurang lengkap. Jadi gue cuman bikin tabel 3 tabel ini aja guys, tetapi itu juga mudah-mudahan bisa jadi patokan dan gambaran teman-teman semua. Kita lihat di tabel odds-nya. Di odds-nya memang nih, kalau teman-teman lihat memang arti posisi si Jepang ini memang dia tidak di inian ya, tidak diunggulkan. Bisa teman-teman lihat di tabel odds. Nah, gitu. Jadi sekarang teman-teman bisa langsung memprediksi, memperkirakan feelingnya gitu ya. Ini juga gue kembali lagi ya, kita melihat lagi karena gue nggak tahu kenapa ya sebenarnya. Walaupun data ini menunjukkan agresivitas Kroasia lebih unggul, tetapi gue menangkap kayak ada something istilahnya yang luar biasa dari Jepang gitu ya. Kayak gue mengkhawatirkan dia, walaupun dia nggak greget gitu, tetapi ya ini kan feeling ya. Artinya gue yang tadi tuh ketika gue baca data kok gue dapet feeling gitu ya, ini kayaknya Jepang deh. Jepang, Kroasia juga bagus, tapi kayak nggak yakin gue, nggak gregetnya, nggak feelnya tuh nggak dapat gitu. Gue lebih milih ke Jepang gitu guys. Gue lebih milih ke Jepang ya kalau dari data 1, 2, 3, karena kecenderungannya memperhatikan permainan mereka juga. Nah ini nih pentingnya teman-teman semua juga lihat pertandingan-pertandingan di
babak penyisian kemarin gitu ya, terutama tim-tim yang akan teman-teman dukung gitu. Nah, gua ngeliat waktu lawan Spanyol ya, Spanyol ngegempur Jepang itu, bayangkan Jepang cuma 18% loh ball possessionnya, tetapi bisa menang. Nah ini nih yang gua agak mengkhawatirkan sebenarnya, walaupun digempur-gempur juga nih keberuntungan Jepang entah kenapa gitu ya. Jadi dari segi ini gua cenderungnya Jepang gitu ya, cuman Jepang pun gue paling jagonya nih Jepang ya, artinya kalaupun misalkan dia menang tipis, skornya mungkin 1-0, tetapi hasil terbaik menurut gua di sini adalah 2-1 ya. Kalau menurut gua ya cenderungnya bisa jadi imbang ya, Jepang ini bisa jadi imbang, tetapi gua skor 2-1 dua kali melawan Jepang, melawan Spanyol, melawan Jerman 2-1, kemungkinan nih lawan Kroasia juga 2-1 lagi, atau Jepang setidak-tidaknya imbang 1-1 ya, sampai babak ini, sampai dengan babak 90 menit ya guys ya. Ya 1-1 gitu, tapi syukur-syukur 2-1. Gue feelingnya itu antara dua skor itu aja, gue lebih cenderungnya dukung Jepang antara 1-1 atau 2-1 ya. Jadi unggul tipis lah Jepang 1-0, bila 1. Kalau misalkan sampai dengan babak pertama enggak ada gol, ini kemungkinan Jepang 1-0 atau 1-1. Tapi kalau misalkan Jepang unggul di babak pertama misalkan 1-0 ya, ini kemungkinan bisa 1-1 atau unggul Jepang 2-1. Itu kalau misalkan prediksi gua gitu ya. Jadi gua cenderungnya dukung Jepang lah, pada intinya gue dukung Jepang gitu kan. Di sini gue cenderungnya dukung Jepang, entah kenapa, pokoknya itu feeling. Sekali lagi gua lebih ke percaya Jepang itu lagi beruntung. Nah, itu aja sih sebenarnya, lagi beruntung, lagi hoki gitu ya. Nah hokinya ini siapa tahu masih berlanjut di pertandingan Kroasia nih, masih belum luntur ilmunya nih Jepang itu guys. Jadi itu sih menurut gua. Terserah teman-teman kalau misalkan feelingnya sama, mau feelingnya beda pun juga nggak masalah gitu kan. Yang penting teman-teman cara baca datanya juga sama-sama, kita lihat tabel yang sama, feelingnya kembalikan lagi ke teman-teman. Bisa beda nggak masalah, itu mas santai aja gua. Kalau misalkan teman-teman beda juga ya, kita yang penting asik-asik aja ya. Jadi gitu guys, gua biar cepet ini, nanti habis ini gua mau rekam lagi untuk pertandingan selanjutnya. Itu pertandingan selanjutnya gua mau bikin video yang Brazil Korea. Ini salah satu tim yang sebutnya hoki lagi nih, Korea ya. Nah berarti langsung aja guys, gue tanpa berlama-lama gue mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa langsung respon video ini dengan komen, curhat, curcol gitu kan. Teman-teman mau dukung yang mana silahkan. Langsung juga aktifkan subscribe-nya supaya loncengnya bisa langsung ditekan, supaya nggak ketinggalan konten-konten gue. Sekali lagi, di sini gue hanya bercerita tentang data untuk pertandingan bola. Jadi kalau misalkan ada salah-salah kata gue, salah data gue, maupun nanti feeling gue melesetnya, mohon maaf. Sekali lagi, itu merupakan ekspresi spontan gue buat teman-teman semua ya. Segitu aja dari gue. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosan ngeliat konten gue yang cuma ngomong pakai tabel-tabel gini. Tetapi pada dasarnya ini merupakan informasi yang penting buat teman-teman semua. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Rapapau. Dadah.